Treasure, lagu mereka yang Going Crazy berhasil masuk di 2 list lagu favorit gua tahun lalu. Bahkan di awal tahun ini gua sempat membuat review untuk MV performance mereka yang Going Crazy. Tapi gua sama sekali belum pernah nonton YG Treasure Box. Kenapa? Karena menurut gua kalau nonton acara survival gitu lo harus bener-bener mood gitu, dan mood gue belum ada untuk nonton YG Treasure Box ini gitu. Sampai akhirnya sekarang gue udah mood. Tapi dari sebelum-sebelumnya udah banyak banget followers gue yang minta gue untuk nonton YG Treasure Box ini. Mereka pengen tahu pendapat gue kayak gimana. Jadi kemarin gue iseng, gue bilang gue mau nonton YG Treasure Box nih, gimana kalau tiap episodenya gue review di YouTube, apakah kalian setuju gitu? Dan jawabannya adalah banyak banget yang setuju. Makanya mulai dari video kali ini gua kedepannya akan bikin 10 review untuk tiap episode YG Treasure Box. Woo! Nah, karena gue belum pernah nonton YG Treasure Box, gue bener-bener buta sama anggota Treasure ini. Gue nggak tahu nama-namanya, gue nggak tahu orangnya kayak gimana bentuknya. Yang gue tahu cuman Bang Yedam. Itu pun karena dulu gue nonton dia waktu dia jadi peserta K-pop star gitu. Beberapa hal yang udah gue tahu dari Treasure ini sebelum nonton YG Treasure Box adalah mereka tadinya didebutkan untuk 2 subunit, yaitu Treasure dan Magnum yang bergabung dalam Treasure 13 gitu. Treasure itu 7 orang, Magnum itu terdiri dari 6 orang. Tapi akhirnya dibatalkan dan akhirnya digabung jadi satu grup yang bernama Treasure yang berisi 12 orang, dimana satu anggota katanya mengundurkan diri. Dan beberapa nama anggota Treasure yang udah gua tahu adalah Haruto, Choi Hyun Suk, dan Asahi. 3 nama itu sering banget disebut di komen Instagram maupun YouTube gua gitu. Walaupun gua sama sekali belum tahu orangnya yang mana. Makanya ini bener-bener kesan pertama gua untuk mengenal Treasure ini gitu. Nah, gak usah berpanjang lebar lagi, ayo mari kita langsung review episode 1 YG Treasure Box. Sejujurnya episode 1 ini masihlah baru berupa perkenalan gitu. Perkenalan terhadap acara ini akan seperti apa, perkenalan akan pesertanya seperti apa gitu. Tapi walaupun begitu, episode 1 ini tetap mengandung beberapa hal yang berhasil membuat gua terkejut. Apa aja? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang cukup membuat gue terkejut sekaligus senang adalah openingnya. Buat gue bumper opening acara ini tuh bener-bener keren gitu. Diiringi dengan beat dari lagu Good Boy-nya JD Taeyang, ditambah gambar-gambar dari masa kejayaannya artis-artis YG, itu bener-bener keren menurut gue. Opening tersebut langsung bikin mood gue naik waktu pertama kali nonton. Hal mengejutkan kedua yang gue temukan di episode 1 ini adalah Yang Hyun Suk alias YG dengan terang-terangan bilang bahwa dia akan mementingkan visual untuk grup barunya. Gue tahu sejak Winner debut, YG sudah mementingkan visual gitu. Tapi ini pertama kalinya gue denger langsung Yang Hyun Suk bilang bahwa yang dia cari pertama untuk grup terbaru ini adalah wajah atau visual gitu. Jadi bakat tapi juga wajahnya sangat penting kata dia. Hal ketiga yang berhasil mengejutkan gua adalah biaya trainee. Di sini kasih tahu kalau $100.000 per tahun untuk tiap trainee. Gua nonton itu langsung kayak buset, banyak banget buat ngehidupin trainee itu ya. Ternyata banyak banget biaya yang harus dikeluarkan agensi untuk mendidik seorang peserta trainee gitu sebelum mereka debut gitu. Dan di sini dijelaskan rinciannya, ada biaya makan, biaya transport, ada biaya les bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Ini membuktikan bahwa YG sepertinya benar-benar mengincar pasar internasional untuk grup-grup terbarunya ini gitu. Les bahasa Inggris ini diharuskan supaya ya anggota Treasure bisa ngomong bahasa Inggris nanti kalau diinterview di luar negeri gitu. Lalu ada ini yang lucu, les debat dan les acting. Les debat nih kayaknya supaya member Treasure juga bisa dikirim ke variety show gitu biar ngomongnya bagus gitu. Dan les acting tentu aja supaya kalau mereka pengen acting bisa gitu. Hal keempat yang berhasil mengejutkan gue di sini adalah bahwa tim yang berada dalam survival ini bukan cuma 2. Karena gue adalah angkatan yang nonton Who Is Next dan Mix and Match gitu, gue pikir cuma ada 2 atau 3 tim gitu. Ternyata di sini bahkan ada 4 tim. Yang benar-benar mengejutkan gue adalah gue pikir jumlah trainernya cuma 15 men, ternyata 29. Itu di akhir waktu dibilang 29 gue langsung kayak what the hell, ini mah perang bintang kata gue, ini mah perang beneran. Karena peserta trainingnya sangat banyak, berarti kesempatan debutnya semakin susah gitu. Dan hal terakhir yang mengejutkan gua adalah bahwa survival kali ini sangat berbeda dari survival YG sebelumnya gitu. Dimana survival YG sebelumnya menurut gua lebih fokus ke kompetisinya, gimana proses mereka untuk menang gitu. Kalau di sini dari episode 1 aja udah terasa didramatisir banget, udah kelihatan dramanya gitu. Di episode 1 bahkan yang sebelum bertanding udah ada yang dikeluarin, kaget gue.
Belum tanding udah langsung dikeluarin direkam lagi, sedih banget gue. Dan gue pikir cuma sampai di situ, sampai tiba-tiba dia langsung digantikan sama 2 trainer baru. Wah gila kata gue, dramatisasinya lebay banget ini acara. Baru mulai langsung didramatisir, belum ada pertandingan, udah langsung aduk-aduk emosi gitu. Apa maksudnya YG? Apa maksud dramatisir ini ha? Baru episode 1 gue udah emosi. Nah selanjutnya gue akan mereview tiap-tiap tim yang digambarkan di episode 1 ini, oke? Tim pertama adalah Treasure A. Treasure A ini digambarkan sebagai trainer yang sudah lama berlatih. Rata-rata mereka sudah berlatih 4-5 tahun gitu. Dan digambarkan sebagai tim yang paling proper atau yang paling siap untuk debut lah gitu. Mereka terdiri dari 7 orang yang gue belum hafal nama-nama dan mukanya gitu. Gue cuma tahu 2 orang yang sudah di-highlight di episode 1 ini. Yang pertama adalah Bang Yedam. Yap, dia adalah gacoan gue lah ibaratnya di Treasure ini gitu. Gue kenal Yedam dari zaman dia ikut K-pop Star. Gue udah suka sama suara dia. Dan waktu dia dikontrak oleh YG gue seneng gitu. Menurut gue dia berada di tangan yang tepat lah. Tapi jujur gue menyimpan kekhawatiran terhadap Yedam ini gitu. Karena dia kan dikontrak waktu itu masih kecil. Suaranya belum berubah. Kadang-kadang laki-laki itu kalau suaranya berubah jadi berat banget. Dan malah jadi nggak enak gitu suaranya. Dan ternyata kekhawatiran gue ini tidak terbukti karena Yedam suaranya justru jadi tambah enak. Suara dia tuh apa ya, halus, masih halus kayak waktu kecil, tapi lebih ada sengaunya dikit dan terasa nyenengin banget gitu di kuping. Dengar suara Yedam tuh langsung kata gue, bias gue kata gue. Enak banget suara Yedam. Dan di sini dia digambarkan oleh trainer-trainer lain itu sebagai trainer yang jenius gitu. Yedam itu punya banyak kebisaan. Bahkan di sini dilihatin salah satu performance dia di salah satu penilaian, dia nyanyiin lagu ciptaan dia sendiri yang judulnya Betrayer kalau nggak salah. Dan lagunya aja gue udah suka men, udah vibe gue banget. Yedam, keren banget lah pokoknya. Trainer kedua dari Treasure A yang disorot di episode 1 ini adalah Kim Jun Kyu. Di sini dia digambarkan sebagai salah satu titik lemah dari Treasure A gitu. Di sini digambarin dia itu ngedance-nya agak payah dan kalau nyanyi nunduk-nunduk mulu matanya ke bawah gitu. Tapi gua nggak tahu nih. Kayaknya sih dia lumayan berbakat nih, tapi memang diperlihatkan sebagai orang yang lemah dulu gitu. Mungkin mau digambarin dari zero to hero mungkin karena gue belum nonton episode selanjutnya kan, siapa tahu kayak gitu. Nah, sisa trainer dari Treasure A di sini baru ditampakin doang, tapi gue belum tahu nama-namanya dan gue belum ngeh banget sama muka-mukanya. Salah satu yang paling gue ngeh adalah yang rambut putih, yang badannya agak pendek, tapi gue nggak tahu namanya siapa. Lanjut ke tim kedua, yaitu Treasure B. Treasure B ini digambarkan sebagai grup yang berisi orang-orang atau trainer-trainer yang masih pemula, yang trainingnya belum lama, baru sekitar 2 tahunan dan kelihatan mereka ini masih mentah lah gitu, nyanyi dan narinya masih kelihatan mentah digambarin di sini. Hal yang paling gue perhatikan dari Treasure B ini adalah visual mereka yang sama sekali tidak menggambarkan visual anak YG gitu. Mereka kelihatan terlalu mulus-mulus, lembut-lembut, cute-cute gitu. Dan iya, kayaknya ditonjolin lebih ke visualnya di Treasure B ini gitu. Beberapa trainer dari Treasure B yang disorot di episode ini adalah yang pertama Jung Hyun So. Dia bilang mirip sama Minho Saini gitu. Yang kedua adalah Wang Junho yang di sini digambarin sebagai visualnya lah, mukanya ganteng, hidungnya mancung gitu. Yang ketiga trainer bernama Yoon Jae Hyuk yang di sini dikasih tahu kalau dia sempat ditawarin sama agensi-agensi besar lain termasuk SM dan JYP karena mukanya ganteng gitu. Dua trainer Treasure B lain yang gua tahu adalah Park Ji Hoon dan Ha Yun Bin. Dia adalah 2 orang yang tiba-tiba masuk sebelum penilaian. Tapi yang gue perhatikan Treasure B di episode 1 ini sama sekali bener-bener belum diperlihatkan skillnya gitu. Skill entah nyanyi, nari, atau rapnya. Mereka masih disorot berdasarkan visualnya aja. Kita lanjut ke tim ketiga, yaitu Treasure C. Treasure C ini berisikan anak-anak kecil. Ya gue bisa bilang ini trainer-trainer yang masih sangat muda. Rata-rata umurnya 14 tahun dan digambarkan banget di sini mereka masih suka main dan ceria gitu. Di sini juga dikasih tahu kalau mereka tidak mengalami pelatihan yang seberat kakak-kakaknya atau tim Treasure A dan Treasure B gitu.
Tapi walaupun begitu, Treasure C ini berisikan anggota-anggota yang menurut gua cukup berbakat dan berhasil menarik perhatian gua. Yang pertama, anggota Treasure C yang disort di sini adalah Jongsop yang merupakan mantan peserta K-pop star juga sama kayak Yedam, tapi dia K-pop star tahun 2017 gitu. Yang kedua adalah ini nih yang menurut gua agak menarik perhatian gua. Dia masih bocah banget, kelihatan banget masih anak-anak, namanya Junhyuk. Dia ini rapper, tapi suaranya kayak suara cowok baru berubah gitu, tapi kemampuan rapnya mantap. Ini menurut gua lumayan bakal keren nih ke depannya. Dan trainer ketiga dari Treasure C ini menurut gua adalah trainer yang kemungkinan besar pasti debut menurut gua. Gua nggak tahu dia debut apa enggak, tapi kayaknya pasti debut. Namanya adalah Park Jong Woo. Di sini diliatin dia nyanyi, suaranya enak banget, men. Gue yang awalnya bilang suara Yedam enak banget, tiba-tiba ada Park Jong Woo langsung goyah gue. Yedam punya saingan berat, Park Jong Woo. Yap, gue nih suka suara yang alus-alus gitu, suara yang tipis, alus, tinggi gitu. Dan Yedam dan Jong Woo ini sama tipe suaranya. Warna suara mereka beda tapi tipe suaranya sama dan sama-sama enak banget. Park Jong Woo ini, astaga. Di episode 1 ini diliatin dia waktu penilaian bener-bener yang enak gitu dan kelihatan matang banget padahal usianya masih sangat muda, gokil. Jadi Park Jong Woo ini adalah salah satu gacoan gua atau jagoan gua untuk debut di YG Treasure Box sih. Nah, tim terakhir yang diperkenalkan adalah tim J. Waktu mereka masuk gua kaget karena di situ sudah dikasih tahu kalau ada 22 trainer. Gue bilang itu udah banyak banget, 22 trainer diadu nih kata gue. Tiba-tiba Yang Hyunsuk bilang dia sudah mempersiapkan tim baru yaitu Treasure J dari YG Japan. Kata gue, Allah, Treasure J ini masuk dengan anggota yang looknya sangat meyakinkan dan buat gue YG banget gitu. Walaupun hanya sekilas terasa banget aura mereka kuat gitu. Dan nama-nama kayak Asahi dan Haruto itu menurut gue adalah nama orang Jepang dan kemungkinan besar ada di Treasure J ini. Berarti kan cukup kuat nih Treasure J ini gitu. Tapi ya Treasure J ini sama sekali belum menunjukkan skill dan kemampuannya di episode 1 ini. Jadi gue benar-benar penasaran untuk nonton episode 2-nya dan tahu sehebat apa Treasure J ini gitu. Nah, itulah review gue untuk episode 1 YG Treasure Box. Gue bener-bener penasaran sama episode-episode selanjutnya akan seperti apa. Kata followers gue sih dramatis banget bang, kayak drama Korea gitu. Jadi gue bener-bener penasaran dan gue percayakan itu episode 1 aja udah terasa dramatis, apalagi episode-episode selanjutnya. Dan gue gak sabar ngeliat trainer-trainer lain menunjukkan skill dan kemampuannya gitu. Karena di episode 1 ini gue baru ngejagoin Yedam dan Park Jong Woo. Gue yakin yang lain juga banyak yang hebat gitu. Karena secara mereka 29 orang men. Dan hanya akan debut 12 kan ujungnya. Jadi gue sangat penasaran. Ada 17 orang yang akan hilang. Gokil. Ini bener-bener survival yang seru menurut gua. Dan gua akan review tiap episodenya. Jadi buat lo yang menunggu-nunggu reviewnya, silahkan di subscribe dan nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan review tiap episodenya dari gua. Oke? Dan satu hal yang gue peringatkan kepada kalian, tolong jangan ngasih gua spoiler apapun terhadap YG Treasure Box ini. Gak usah nulis kolom komen di bawah berupa spoiler yang kira-kira bakal ngasih tahu gue episode selanjutnya kayak apa gitu. Tolong dong biarkan gue tetap penasaran sama episode selanjutnya gitu. Biar gue nge-reviewnya bener-bener yang objektif, tidak berdasarkan apa kata orang lain, oke? Nah, segitu aja video gue kali ini. Kalau lo suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lo, utamanya para YG Stan. Kalau lo mau kenal gue silahkan follow gue di Instagram. Siapa tahu kita bisa tanya jawab soal Treasure ini kan. Dan yang terakhir, kalau lo belum subscribe, sekali lagi silahkan di subscribe supaya nggak ketinggalan review-review selanjutnya, oke? Sekian dari gua, bye!